datang di Midwifery Talk episode pertama. Nah, di episode perdana kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber kita mengenai seperti apa sih Prodi S1 Kebidanan UNESA itu. Lalu kita akan berbincang-bincang mengenai tantangan yang sering dialami oleh mahasiswa selama perkuliahan, serta kita akan membahas mengenai UKT. Nah, di episode perdana ini kita kedatangan narasumber yaitu kemahasiswaan dari Prodi S1 Kebidanan UNESA, Ibu Laila Cuvita, Eskep M Biomed. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya? Sehat. Bulan sehat. Sehat Ibu. Terima kasih ya Ibu telah bersedia nih menjadi narasumber di podcast Midwifery Talk episode pertama. Perdana ya? Perdana sekali nih Ibu. Oke, mungkin teman-teman penonton ini sudah tidak sabar nih Ibu mendengar kita berbincang-bincang. Baik Ibu, mungkin kita ke pertanyaan pertama ya Ibu. Mungkin Ibu bisa nih diceritakan, dijelaskan mengenai seperti apa sih Prodi S1 Kebidanan itu, dan apakah Prodi S1 Kebidanan UNESA ini memiliki keunggulan yang menjadi ciri khasnya sendiri Ibu? Baik, terima kasih. Jadi Prodi Kebidanan UNESA ini memiliki penciri yang berbeda dengan kebidanan di kampus-kampus lain, yaitu physical exercise adik-adik. Jadi kalian itu nanti memberikan asuhan kehamilan, persalinan, atau sepanjang siklus kehidupan ibu, tidak hanya mempertimbangkan aspek klinis ataupun aspek pengobatan yang didasarkan farmasi ataupun herbal kayak gitu, tapi kalian juga mempertimbangkan asuhan yang disertai physical exercise lah atau latihan fisik begitu. Nah, tentu hal ini menjadi ciri khusus kalian alumni bidan alumni UNESA ini begitu. Oke, baik Ibu. Berarti ciri khasnya itu physical exercise ya Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Nah, Ibu sendiri kan kemahasiswaan dari Prodi S1 Kebidanan UNESA. Nah, apakah Ibu pernah mendengar nih teman-teman memberikan keluhan tentang tantangannya selama perkuliahan, dan mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, biasanya saya sering mendengar itu kalian kewalahan karena sistem perkuliahannya blok ya adik-adik ya. Kalau biasanya kalau di kelas reguler atau prodi-prodi yang tidak sistem blok itu perkuliahannya bisa 16 minggu untuk satu mata kuliah. Kalian ini bisa jauh lebih pendek, bisa 3 minggu atau 4 minggu begitu, tergantung ya lama bloknya ya. Itu yang jelas tidak sampai 16 minggu. Nah, untuk yang kesulitan biasanya itu merasa loh kok udah selesai, kok udah waktunya ujian gitu. Nah, hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan setiap selesai kuliah kalian langsung pelajari materi tersebut. Jadi sistem blok ini menuntut kalian untuk bisa lebih rajin begitu. Nah, sebenarnya ini untuk konsep rajin ini kan untuk kita belajar itu baiknya rajin ya. Cuman untuk sistem blok ini kalau kalian istilahnya lengah ya, jadinya malas belajar 3 minggu padahal udah selesai waktunya ujian. Nah, kalian akan keteteran gitu. Dan setelah selesai sistem blok tersebut atau satu mata kuliah bloknya selesai, akan langsung lanjut ke blok selanjutnya begitu. Tidak menunggu waktu tertentu untuk lanjut ke blok selanjutnya. Jadi kalian dituntut untuk lari gitu. Nah, sebenarnya ini hal yang baik ya. Hal yang baiknya adalah saat ujian nanti kalau dibandingkan kelas reguler adalah kelas reguler bisa langsung 5 mata kuliah dalam waktu seminggu. Nah, sistem blok ini selesai satu blok, ujian satu blok tersebut, jadi terfokus ke satu mata kuliah itu. Baik Ibu, berarti tantangan yang sering dialami oleh mahasiswa ini terkait dengan bloknya ya Ibu, banyak keluhannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu terkait dengan UKT nih. Apakah teman-teman mahasiswa ini pernah atau sering mengeluhkan terkait dengan kewajibannya membayar UKT Ibu? Dan apakah terdapat solusi dari kampus untuk menangani masalah tersebut? Oke, nah terkait UKT ini sejauh ini sih saya belum melihat kalian tuh mengeluhkan ya adik-adik ya. Soal besaran nominalnya atau soal timeline waktu pembayarannya, misalkan minta perpanjangan ya. Namun kalau kalian merasakan ada kesulitan atau berat ya untuk membayar UKT dengan nominal sekian, atau misalkan kok udah waktunya bayar UKT, silakan dikomunikasikan, karena di UNESA ini kita
kita itu membantu mahasiswa bagaimana agar mahasiswa itu bisa terus semangat belajar dan tidak ada kendala kendala ekonomi antara itu kendala ekonomi atau sejenisnya ya. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan tersebut silakan disampaikan ke DPA. Jadi kenapa ke DPA? Karena DPA adalah ibaratnya seperti orang tua kalian. Nah, kalau kalian ada kesulitan untuk bayar UKT, silakan sampaikan masalah tersebut agar DPA bisa mencarikan alternatifnya, misalkan dicarikan beasiswa internal kampus dari UNESA sendiri atau beasiswa eksternal dari luar UNESA. Beasiswa dari luar UNESA itu banyak sekali adik-adik. Jadi jangan takut untuk menyampaikan kesulitannya dalam hal finansial atau khususnya membayar UKT. Baik Ibu, saya melanjutkan dengan beasiswa tadi ya. Boleh. Nah, terkait dengan beasiswa ini, apakah Prodi Kebidanan UNESA atau organisasi dari Kebidanan UNESA ini memiliki situs informasi mengenai beasiswanya? Oke, baik. Untuk situs yang kalau kita ngomongin situs mungkin terbayangnya adalah website, itu belum ada memang kalau website khusus dari Prodi Kebidanan UNESA ya adik-adik ya. Yang ada adalah karena kita semuanya satu angkatan ini tergabung dalam ada channel. Sekarang kita memanfaatkan teknologi ya untuk penyebaran informasi, nggak harus melalui website tapi bisa melalui fitur yang sering kita pakai ya, yaitu ya saya bisa bilang WhatsApp ya. Di situ ada channel yang mana seluruh angkatan bisa lihat kan ya. Di situ ada informasi apa, biasanya disebarkan lewat situ. Karena apa? Karena dari WhatsApp tersebut biasanya karena kita sehari kan nggak mungkin ya nggak buka WhatsApp satu kali pun. Nah, jadi penyebaran informasi dari WhatsApp ini sejauh ini dinilai masih cukup efektif dalam menyebarkan informasi tersebut. Baik, berarti terkait dengan beasiswa tidak perlu takut ya Ibu, terkait dengan informasinya selalu ada lewat WA. Oh, saya tambahkan maaf. Nah, kalau kalian menemukan informasi dari luar informasi yang diberikan dari UNESA mengenai beasiswa, misalkan dari websitenya Kemdikti-Saintek, itu boleh juga kalian apply beasiswa tersebut atau tanyakan mengenai beasiswa tersebut ke DPA atau sebenarnya sebaiknya melalui CB-nya. Cuman kalau kalian misalkan bingung gitu ya, mungkin ini khususnya untuk yang semester awal gitu ya, boleh ditanyakan ke DPA. Nanti DPA yang akan mengarahkan kalian atau membantu memberitahu bagaimana sih proses apply-nya atau melamar beasiswa ini. Baik Ibu, kita ke pertanyaan terakhir ya Ibu. Nah, di Kebidanan UNESA ini bagaimana sih peluang karirnya ketika nanti mahasiswa setelah lulus? Nah, mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada teman-teman yang tertarik mendaftar di Prodi S1 Kebidanan UNESA dan teman-teman mahasiswa yang sudah belajar di Kebidanan UNESA. Ya baik, terkait karir, kalian nanti sewaktu lulus kita berangkat ke core-nya atau ke visi misi dari prodi kita ya. Bahwa prodi kita kalian punya penciri yaitu physical exercise dan mengangkat nilai kewirausahaan. Jadi kalau kalian lulus, ini sudah gambaran dari umum masyarakat ya, bahwa bidan itu di rumah sakit, bidan itu pasti di klinik bersalin. Nah, sebenarnya karirnya nggak hanya itu saja, bisa lebih luas dari itu. Nah, contohnya kalian bisa juga berkarir, misalkan karena saya tertarik tentang atlet wanita Bu, saya ingin melamar kerja di KONI, bisa juga karena ternyata KONI juga membutuhkan tenaga bidan gitu. Terus karena kita berangkat lagi dari visi misi prodi ya, bahwa mengangkat nilai kewirausahaan, kalian juga bisa membuka usaha sendiri di rumah gitu, misalkan baby spa atau misalkan physical exercise untuk ibu hamil, yoga begitu. Dan tenang saja untuk membuka wirausaha, misalkan mau kelas yoga, langsung kepikiran nanti saya harus bikin studio besar dong, nanti modalnya besar. Nah, kalian tenang saja, saya yakin para Gen Z ini baik yang sudah berkuliah atau yang belum berkuliah masuk di prodi kebidanan pasti bisa memikirkan solusinya. Problem solvingnya adalah kalian buka kelas online gitu. Jadi manfaatkan teknologi yang ada. Kalau ada yang merasa sulit ya gitu, nah silakan dicari kira-kira celahnya apa kayak gitu. Misalkan celahnya, berarti harus
harus bekerja sama studio yoga begitu. Nah, kalian bisa menonjolkan skill kalian bahwa kalian itu nggak hanya tahu tentang latihan fisiknya, tapi kalian juga tahu tentang kesehatan ibu hamilnya. Jadi lebih komprehensif dalam memandang kesehatan ibu tersebut gitu. Dan tentu nggak terbatas hanya ibu hamil ya, pada remaja, wanita juga bisa gitu. Baik Ibu, sangat informatif sekali ya Ibu terkait dengan kebidanan UNESA ini. Saya juga merasakan manfaatnya karena saya juga semester 4, saya juga setelah masuk ke blok physical exercise, di mana kami itu juga melakukan physical exercise pada remaja, ibu hamil, dan juga ada anak-anak, ibu anak, bayi, dan balita. Jadi teman-teman penonton, yuk gabung ke Prodi S1 Kebidanan UNESA karena manfaatnya sangat banyak sekali loh. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu telah menjadi narasumber. Sama-sama, sukses. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di episode Midwifery Talk selanjutnya.